Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita dapat kabar mengejutkan tentang persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kabar itu kita dengar dari Opung, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Dia bilang begini, sholat tarawih boleh pakai masker dan sudah vaksin. Jadi syarat orang untuk melakukan tarawih hari ini, dia harus pakai masker dan sudah pakai vaksin. Luar biasa ya. Opung ini sudah mulai mengatur-ngatur beribadahnya umat muslim. Ya kami tahu, kami paham. Itu kan sudah dilakukan oleh umat muslim selama ini di Indonesia. Mestinya yang mau ngomong gitu tuh Yai Ma'ruf, kayak atasannya Opung itu, wakil presiden yang seorang ulama. Atau yang ke bawahnya lah, Menteri Agama itu. Ya mungkin ini tadinya mau dilakukan oleh Menteri Agama pernyataan ini. Tapi karena blunder demi blunder dilakukan oleh seorang Gus Yakut, jadi barangkali dia sendiri ragu untuk menyampaikan itu. Akhirnya sudahlah, Opung sajalah yang ngomong. Dan Opung sebagai seorang yang paling berkuasa, paling bisa, ya kan, paling dipercaya oleh Presiden Jokowi. Hampir seluruh persoalan di negeri ini diserahkan tanggung jawabnya kepada seorang Opung ini. Luar biasa ini. Sampai sekarang mau mengatur sholat tarawih. Protokol kesehatan kan memang sudah jelas, sudah ada itu. Selama ini kita juga lakukan. Janganlah ikut-ikutan bicara tentang peribadatan umat muslim. Karena Anda seorang non-muslim. Nggak tepat gitu loh, Pung. Kan Opung orang yang sudah sangat matang. Usianya sudah banyak makan asam garam. Kenapa soal ini saja masih ada porsi yang tidak tepat? Janganlah semua diborong sama Opung. Dan masih terkait Opung juga ini, Fathia dan Haris Azhar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Wow. Dia menyampaikan sebuah hasil riset. Lembaga risetnya berbadan hukum. Mereka berpendapat, bukan memberikan judgement. Hari ini dijadikan tersangka. Ngeri kali nih. Kalau Haris Azhar bilang katanya untuk aktivis pengkritik pemerintah hari ini, nanti kita reuni di penjara. Ini seorang pakar hukum yang tahu persis mana yang berbentuk pelanggaran hukum, mana yang tidak. Bisa juga ditersangkakan. Ngeri kali negeri ini. Bukan hanya dialami oleh Haris Azhar dan Fathia, tapi juga hari ini dialami juga ada Emmanuel Ebenezer, ketua Jokomania, dicopot dari komisaris BUMN gara-gara bersaksi untuk meringankan Munarman. Padahal posisi Munarman pun masih tersangka. Dan seorang Emmanuel Ebenezer, panggilannya Noel, dia hanya menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui dari seorang Munarman sebagai saksi. Tentu karena hal itu, kalau karena hal lain apalagi? Nggak ada. Kan katanya di suratnya juga tidak disampaikan alasan pemecatannya apa. Ya sudah, karena hal itu. Kok bisa ya? Jadi kalau begitu benar, agar terpakai di negeri ini Anda harus jilat-jilatan. Anda harus pandai menjilat penguasa. Begitukah? Karena indikatornya terlalu kuat ini. Haris Azhar ditersangkakan, Emmanuel dicopot dari komisaris BUMN. Cara-cara yang dilakukan oleh penguasa hari ini membuat rakyat jelata makin ngeri. Bahkan nih ketua otorita IKN, katanya sih salah satu bos Sinarmas, pengusaha kakap di negeri ini, itu menyatakan bahwa pembangunan IKN berpeluang didanai urun dana masyarakat. Waduh. Nggak dapat hasil dari Arab Saudi nih Opung Luhut, sehingga akhirnya menugaskan ketua otorita untuk buka peluang crowdfunding. Ini dagelan apa lagi? Dananya nggak ada nih. Makin kelihatan aja mereka pengen bikin ibu kota baru. Mereka pengen segera menamakan ibu kota baru itu sebagai Nusantara. Mereka ingin segera meresmikan titik nol, tapi dana untuk membangunnya nggak ada. Gimana ini? Apa-apaan? Belum. Rakyat Kalimantan sendiri sebetulnya sudah menolak sampai memajang sebuah banner besar. RUU IKN cacat prosedural dan mengancam keselamatan rakyat Kalimantan Timur. Sekarang udah jadi undang-undang kali ya. Ya sudah, kalau nggak ada dananya jangan dipaksakan. Masa mau mesti ngutang-ngutang terus? Dan terkait hutang pun lucu kali ini Sri Mulyani. Hutang Indonesia yang hampir mendekati 7.000 triliun ini disampaikan oleh seorang Sri Mulyani, katanya demi rakyat. Demi rakyat. Anda ngutang ke luar negeri, ke dunia, bilang demi rakyat. Padahal di titik yang sama, rakyat harus antri hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Demi rakyatnya sebelah mana? Minyak goreng nggak disubsidi. Konon katanya sekarang sudah ya, minyak goreng curah 14.000 katanya. Hati-hati tuh mafia bermain lagi. Diborong yang 14.000, dikemas ulang merek baru,
dijual 25.000 atau dibeli oleh industri besar untuk kebutuhan biodiesel dan sebagainya. Akhirnya minyak curah menjadi langka lagi. Harus belajar dari pengalaman penguasa. Jangan seperti keledai yang terjatuh 2 kali 3 kali di lubang yang sama dong. Utang demi rakyat. Yang jelas itu rakyat yang nanti dibebani untuk membayar utang itu. Itu yang benarnya. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.